Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah, kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat izin dari Allah untuk kita sekalian kita bisa hadir di rumahnya ini untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah dan dirangkai dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan seluruh rangkaian dari ibadah kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah untuk Rasul kita yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pula terlimpah untuk keluarga Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, insyaallah termasuk kita sekalian hingga akhir zaman. Bapak sekalian, saya di WA oleh Ustadz Ali sebetulnya untuk menyampaikan langsung materinya fikih saja. Namun saya beranggapan atau saya berpikir, Pak, kaidah fikih ini sebetulnya tinggal 3 kali lagi. Jadi apakah ini harus diteruskan dulu? Tapi menurut hemat saya sih diteruskan dulu. Dengan 3 kali dari kaidah fikih ini selesai, barulah kita menyangkut kepada materi fikihnya. Nah, kalau disebutkan juga langsung kepada materi fikih ini dimulai dari mana? Itu pertanyaan kita lagi itu, Pak. Apakah materi fikih ini dimulai dari babnya seperti kayak di sekolah atau di pesantren, dimulai dari toharoh, tentang bersuci, tentang najis, ya, tentang mandi besar dan lain sebagainya, lalu masuk kepada masalah yang kita sebut dengan wudu, tayamum, barulah kita masuk kepada masalah yang kita sebut dengan sholat, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sebetulnya itu Bapak sekalian dari penilaian saya yang berkaitan dengan langsung dengan materi fikih ini. Kalau langsung saya bilang tadi masih ada sedikit 3 poin lagi atau 3 kaidah lagi yang harus kita selesaikan. Semuanya saya pernah sampaikan ada 5 poin. Yang pertama, poin pertama, kaidah fikih itu adalah sudah kita paparkan 2 bulan yang lalu, yaitu al-umuru bimaqasidiha, yaitu segala perbuatan itu ditentukan oleh niatnya. Itu sudah kita bahas pada waktu yang lalu. Lalu yang kedua pada waktu yang kemarin atau bulan kemarin, yaitu berkaitan dengan al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Dan barulah sekarang yang ketiga ini masuk ke dalam kaidah yang ketiga, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Al-masyaqqatu tajlibut taisira. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya, kaidah ini adalah kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Jadi artinya setiap kita ingin melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian menemukan kesulitan untuk mengamalkan atau melaksanakannya itu, maka Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya juga masuk kepada para ulama memberikan salah satu kaidahnya untuk kita hafalkan dalam masalah ini, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Bahwa setiap kesulitan ketika kita ingin mengamalkan ajaran-ajaran Islam itu pasti mendatangkan kemudahan.
Nah, Bapak sekalian, untuk bisa memahami tentang kaidah ini, kita ingin memahami dulu tentang apa yang menjadi sifat dan tujuan dari syariat Islam. Ini harus kita pahami dulu ke situ, Bapak sekalian. Sekali lagi, apa sifat dan tujuan dari syariat Islam? Itu yang harus kita pahami. Kalau pertanyaan ini diajukan, maka kita menjawabnya bahwa sifat dari syariat Islam yang Allah turunkan kepada kita itu bersifat universal. Itu harus dipahaminya demikian, Pak. Bersifat universal. Apa yang dimaksudkan bersifat universal di sini, Pak? Bahwa syariat Islam itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tidak terbatas. Sehingga sering saya katakan kepada Bapak dan Ibu sekalian, bahwa syariat Islam itu bukan hanya untuk orang Arab. Karena mentang-mentang turunnya di Arab, tidak. Untuk seluruh umat manusia. Dan tidak hanya terbatas di Arab saja, melainkan untuk seluruh dunia. Nah, inilah yang ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Suratnya surat Al-Furqan, surat ke-25 di ayat pertama. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Furqan, yang telah menurunkan Al-Quran. Untuk apa Al-Quran itu diturunkan, kata Allah Subhanahu wa taala? Diperuntukkan lil alamina nadhira, untuk menjadi di alam semesta ini sebagai peringatan atau sebagai nasihat. Nah, jadi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu diperuntukkan untuk alam semesta ini, yang menjadi nasihat buat kita sekalian dimanapun mereka berada. Maka dengan demikian, berdasarkan ayat ini, sekali lagi para ulama memahami bahwa syariat Islam bersifat universal, tidak terbatas oleh ruang dan tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh perubahan tempat atau tidak terbatas oleh perubahan waktu. Lalu dalil kedua, apa dalil kedua Bapak sekalian? Dalam Al-Quran surat Saba. Surat Saba surat ke-34 di ayat 28. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di sana bahwa tidaklah engkau kami utus, kata Allah, melainkan untuk seluruh manusia, kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Nah, berdasarkan ayat ini pun disebut lagi bahwa syariat Islam bersifat universal. Nah, jadi seperti itu kita memahaminya. Sehingga kalau dikatakan syariat Islam ini yang bersifat universal itu, persoalannya nanti oleh kita seperti yang saya bilang tadi, Pak. Apakah bisa kita mengamalkan dari syariat Islam itu di sebuah tempat atau di sebuah negara dengan kondisi tertentu, dengan iklim atau alam tertentu misalnya? Itu pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, jadi sekali lagi berdasarkan dua ayat tadi, bahwa syariat Islam ada yang universal. Kemudian Bapak sekalian, kita dapatkan dari sisi tujuannya. Apa yang menjadi tujuan dari syariat Islam yang Allah turunkan ini? Apa tujuannya? Imam Asy-Syatibi dalam sebuah kitabnya yang bernama Al-Muwafaqat, dia menyebutkan bahwa tujuan dari syariat Islam diturunkan untuk melindungi atau menjaga 5 faktor. Pertama, apa yang dilindungi oleh syariat Islam? Yaitu keyakinan kita sendiri, Pak. Tentang agama yang sudah kita yakini, tentang Islam
yang sudah kita yakini ini itu dilindungi. Bagaimana Allah mengajarkan kita untuk melindungi keyakinan kita ini? Allah mengajarkan kepada kita, misalnya Bapak bisa lihat di dalam Quran surat Al-An'am surat ke-6 di ayat 108. Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala melarang kita sehingga kita tidak boleh untuk mencaci maki sesembahan yang disembah oleh agama lain. Kita tidak boleh untuk melakukan caci makian kepada sesembahan mereka. Surat Al-An'am ayat 108. Yang kemudian dipertegas lagi di dalam, sebagaimana Bapak semua hafal, surat Al-Kafirun. Ya, yang terakhir lakum dinukum waliyadin. Nah, jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam itu sendiri pada prinsipnya adalah menjaga keyakinan kita. Sehingga keyakinan kita itu tidak tercampur oleh keyakinan-keyakinan yang lainnya. Begitu keharusan kita. Lalu yang kedua, apa yang dijaga oleh syariat Islam? Yang kedua adalah syariat Islam menjaga yang namanya akal. Akal ini dijaga. Dengan apa syariat Islam menjaga akal? Dilarangnya kita minum minuman keras salah satunya, Pak. Karena minuman-minuman keras itu pasti akan merusak akal. Maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tujuan dari syariat Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk menjaga keturunan-keturunan kita. Agar keturunan-keturunan kita itu sehat. Ya, agar keturunan-keturunan kita itu tidak ada yang terjadi yang kita sebut dengan insek. Salah satu penyakit insek. Karena apa, Pak? Karena pernikahannya terlalu dekat, hubungan darahnya terlalu dekat, sehingga terjadi yang kita sebut dengan istilah insek, cacat, baik secara fisik maupun cacat secara mental. Maka itu dijaga dalam perkawinan untuk menjaga keturunan itu. Dan kemudian yang keempat, yaitu menjaga apa yang disebut dengan jiwa. Jiwa di dalam Islam itu dihargai oleh Islam. Sehingga dari sinilah Islam mengharamkan orang yang melakukan pembunuhan. Haram hukumnya, dosa besar hukumnya. Pasti nggak akan masuk surga. Nah, jadi sampai seperti itu, Pak. Ya, dilarang kita melakukan pembunuhan, kecuali pembunuhan tentunya yang dibenarkan. Untuk seorang eksekutor tentunya, Pak. Ya, kalau ada misalnya memang hukumnya hukum kisos diterapkan. Ada eksekutornya, eksekutor yang dibenarkan atau seseorang itu sudah dibenarkan secara hukum dengan adanya aturan yang sudah inkrah begitu. Ya, maka seseorang yang dikenai hukuman mati itu, maka seorang eksekutor yang melakukannya itu dibenarkan atau tidak disebut berdosa. Nah, barulah yang kelima. Hukum Islam atau syariat Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini menjaga yang namanya harta. Kepemilikan. Kepemilikan di dalam Islam itu dibenarkan, Pak. Dibenarkan yang namanya kepemilikan itu. Ya. Tetapi dengan adanya kepemilikan itu sendiri ada aturan. Bagaimana cara memilikinya? Lalu setelah memiliki harta itu bagaimana seharusnya didistribusikan kembali atau disalurkan kembali? Nah, itu semua adalah ada aturan-aturannya. Sehingga dasar kepemilikan ini orang tidak boleh mencuri. Nah, disitulah larangan-larangan untuk tidak dibenarkan untuk mencuri itu. Maka di dalam pidana Islam,
hal-hal yang berkaitan dengan pencurian ini bila mana nanti sudah masuk kepada ukuran 1 nisab, maka seseorang itu berhak untuk dihukum potong tangannya. Kalau sudah masuk minimalnya adalah 1 nisab, maka orang tersebut sudah berhak untuk dipotong tangannya. Sebagaimana ayat Al-Qur'an, ya, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan dipotong tangan mereka masing-masing, baik laki maupun perempuan. Nah, jadi jelas itu Bapak sekalian, ya, dalam masalah ini. Jadi yang menjadi tujuan dari syariat Islam itu demikian Bapak sekalian. Nah, cuma nanti permasalahannya yang kita sebutkan tadi. Bagaimana ketika kita mengamalkannya itu ada kendala, ada kesulitan. Itu yang menjadi pertanyaan kita. Apakah kita juga harus normal untuk mengamalkan perintah Allah ini dalam pengamalannya ini? Kita harus ingat lagi, Pak. Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Itu pasti. Ya, Bapak bisa lihat nanti landasannya di dalam Al-Qur'an surat 4 ayat 28, surat An-Nisa. Ayatnya 28. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menghendaki, pahami itu Pak, Allah menghendaki buat kalian itu diberikan keringanan, yukhaffif, diberikan keringanan. Kenapa Allah memberikan keringanan? Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakannya manusia itu dalam keadaan dhaif, dalam keadaan lemah. Nah, jadi ketika kita ingin mengamalkan syariat Islam itu di mana kondisi kita pada saat itu dalam keadaan lemah, tidak bisa dilakukan secara normal, maka disitulah Allah memberikan yang kita sebut dengan istilah takhfif. Apa itu takhfif? Keringanan. Keringanan untuk mengamalkannya. Nah, nanti Bapak sekalian, keringanannya keringanan yang bagaimana ini nanti? Itu pertanyaannya tuh Pak. Nah, sebelum kita masuk ke situ, ya, kita pahami lagi apa yang menjadi landasan kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir ini. Kita legalkan atau para ulama melegalkannya menjadi sebuah kaidah. Apa dasar legalitasnya? Itu pertanyaannya itu Pak. Nah, ayatnya surat 4 ayat 28. Kalau mau ditambah lagi Pak, Quran surat 2 Al-Baqarah, ayat populer ini Pak berkaitan dengan Ramadan, yaitu di ayat 185. Yang berbunyi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki yang mudah dan tidak menghendaki yang sulit. Jadi kata-kata Allah menghendaki yang mudah dan tidak menghendaki yang sulit, disitulah ada keringanan. Atau kita bisa tambah lagi, Bapak bisa lihat lagi di dalam Al-Quran surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj surat ke-22 di ayat paling terakhir Pak. Ayat terakhir di surat Al-Hajj yaitu ayat ke-78. Al-Hajj 78. Di sana ada kalimat berbunyi ma ja'alallah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama buat kalian itu min haraj. Ada kesulitan dalam mengamalkannya. Allah tidak menjadikan agama buat kita itu ada kesulitan dalam mengamalkannya. Al-Hajj 78 atau surat ke-22 ayat 78. Maka dari ketiga ayat tadi bahwa undang-undang kaidah fikih ini
ya menjadi legal berdasarkan 3 ayat tadi. Ya, saya ulangi, An-Nisa 28, Al-Baqarah 185, dan satu lagi tadi surat Al-Hajj ayat 78. Lalu apa hadisnya, Pak? Nah, hadisnya kalau tadi Qur'annya sehingga kaidah ini menjadi legal, hadisnya gampang, Bapak sendiri barangkali sering mendengar hadis ini. Ad-dinu yusrun. Itu yang gampangnya, Pak. Agama Islam itu adalah mudah, yusrun. Berdasarkan hadis itu pula para ulama menetapkan bahwa yang namanya kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan. Nah, itulah yang kita sebutkan dengan mengapa para ulama menetapkan adanya hukum atau kaidah fikih seperti ini. Nah, Bapak sekalian, yang bagaimana keringanan itu? Tadi saya ajukan pertanyaannya demikian. Keringanan itu disebutkan oleh salah seorang ulama yang bernama Izzuddin bin Abdissalam, salah seorang sultanun ulama, ya, salah seorang ulama besar, ya, yang ilmunya segudang, Pak, diakui oleh mayoritas para ulama itu, yang bernama sekali lagi Izzuddin bin Abdissalam. Dia menyebutkan poin-poinnya. Keringanan-keringanan itu yang pertama berkaitan dengan keringanan adanya kemudahan itu sendiri dalam melaksanakannya. Apa kemudahan itu, Pak? Misalnya dari kita berwudu kemudian kita bertayamum, itu dimudahkan. Dengan kondisi apa? Dengan kondisi sakit. Dengan kondisi di mana kita tidak temukan air. Dengan kondisi sakit yang parah yang dimana dokter tidak boleh atau melarang bagi kita ketika waktu itu sakit, maka kita dibolehkan, dibenarkan untuk melakukan tayamum. Ini adalah merupakan takhfif, keringanan, Pak. Yang kedua, keringanan itu sendiri disebut lagi dengan keringanan yang istilahnya dikurangi jumlahnya, Pak. Apa itu dikurangi jumlahnya, Pak? Yaitu kaitannya dengan masalah jumlah rakaat sholat misalnya. Ketika Bapak bepergian, Bapak bisa melakukan sholat itu dengan qashar. Yang 4 menjadi 2. Atau bisa kita kaitkan lagi dengan adanya penggabungan, yaitu jamak. Baik jamak takhir maupun jamak takdim. Dilakukan seperti itu. Ya, nah, jadi perkara-perkara ini sekali lagi inilah yang kita sebut dengan at-taisir, diberikan keringanan-keringanan buat kita ketika kita ingin mengamalkannya. Termasuk yang ketiganya, Pak, yang namanya keringanan itu sendiri bisa yang namanya diganti, yang disebut dengan istilah ibdal atau badal. Bapak sering bilang badal haji. Nah, di sini disebutkan dengan istilah ibdal, artinya mengganti. Di mana menggantinya, Pak? Ketika hujan turun besar di hari Jumat, di mana Bapak tidak mungkin untuk bisa melaksanakan sholat Jumat di hari Jumat itu, maka boleh diganti dengan zuhur. Ya, atau Bapak barangkali dalam keadaan sakit, sedang dirawat di rumah sakit, Bapak tidak bisa menghadiri salat Jumat ke masjid pada saat itu, maka boleh Bapak juga mengganti dengan zuhur, dengan salat zuhur. Itu namanya keringanan ibdal, untuk diganti. Ya, bahkan penggantian itu sendiri berkaitan lagi dengan apa, Bapak sekalian? Adanya kita juga sama sekali tidak bisa melaksanakannya, seperti kita dalam keadaan sakit, lalu kita di saat itu sedang dalam bulan Ramadan. Silakan kita tidak berpuasa. Nah,
lalu nanti diganti di hari-hari yang lain, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi semuanya ini saya katakan tadi, ini adalah syariat Islam. Jadi maksudnya apa Bapak sekalian? Jangan pernah kita itu mempersulit diri. Itu maksudnya Pak. Jangan pernah kita itu yang akhirnya memaksa-maksakan diri, yang kemudian akhirnya apa Pak? Sakit bertambah, apalagi akhirnya mati. Kasusnya dulu seperti di zaman Rasul itu Pak. Barangkali Bapak pernah dengar, ya. Pada siang harinya orang tersebut bekerja, kemudian dia tertimpa batu, lalu akhirnya sakit siangnya di waktu saat kerja. Namun pada malam harinya ketika dia tidur, maaf, dia bermimpi basah. Pertanyaannya, orang yang sedang sakit, meriang itu Pak, kata sahabatnya yang satunya lagi ini, kamu harus mandi wajib. Karena dia dalam keadaan menggigil dan sakit, akhirnya dia mandi. Namun beberapa jam kemudian akhirnya dia mati. Datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ini wahai Rasulullah? Nah, disitulah Rasulullah menjawab, Allah tidak menjadikan syariat itu menjadi sulit buat kita, buat hamba-hambanya, buat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan, nggak bisa mandi, ya berarti bertayamum. Nah, jadi kalau kita memperhatikan kembali secara apanya namanya Pak ya, secara syariat itu dari sisi objektivitasnya itu justru syariat Islam itu menjaga jiwa. Salah satu tujuannya itu tadi. Jadi bukan malah memperburuk, ya, bukan malah akhirnya mengakibatkan bertambah sakit, sakitnya bertambah parah, lukanya bertambah parah, atau akhirnya dia mati. Nah, jadi dari sini bagaimana kita bisa memahami bahwa syariat Islam itu adalah merupakan syariat yang bisa diterima dan sesuai dengan fitrah manusia. Karena memang Allah sudah tahu, Allah sengaja menciptakan manusia ini dalam keadaan dhaif, dalam keadaan lemah. Maka dari sinilah Allah Subhanahu wa taala membuat lagi aturan-aturan, termasuk dari Rasulullah SAW memberikan kembali arahan-arahannya agar kita tetap bisa melaksanakan syariat, namun dengan adanya keringanan-keringanan atau takhfif yang kita sudah sebutkan tadi. Saya kira itu Bapak sekalian, hal-hal yang berkaitan dengan masalah kaidah fikih yang ketiga, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Para ulama menetapkan bahwa setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, jadi ini menjadi sekali lagi poin buat kita sekalian untuk bisa kita memahami syariat Islam seperti demikian. Barangkali silahkan Pak, kita dialog, kita tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya. Ada. Silakan Pak Mukhtar. Waalaikumsalam. Bertanya Pak Ustaz, apakah syariat Islam mengikuti kearifan lokal atau kearifan lokal mengikuti syariat Islam? Saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kearifan lokal ngikutin syariat? Apakah syariat ngikutin kearifan lokal? Nah, ini yang jelas Bapak sekalian, kearifan lokal itulah harus ngikutin syariat. Cuma nanti kearifan lokal yang memang dibenarkan secara syariat, saya ulangi sekali lagi nih Pak, kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan syariat, nanti jangan langsung dibilang bid'ah. Nah, ini harus kita tegaskan lagi nanti di sini. Karena pada waktu yang lalu dalam usul fikih yang 6 kaidah, di mana 6 kaidah ini memang tidak disepakati oleh para ulama untuk dijadikan sebagai sumber hukum,
Tetapi yang jelas kata para ulama, al-adah muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan hukum. Atau yang kita sebut lagi uruf. Yang dikenal di dalam masyarakat itu bisa dijadikan hukum. Jadi artinya harus kita pahami begini. Syariat Islam yang diturunkan sudah sempurna ini. Kemudian ketika Islam itu disebarkan di sebuah tempat atau di sebuah negara, di mana negara itu kental dengan adat istiadat misalnya. Pertanyaannya adalah bagaimana Islam merespon adat istiadat? Pertanyaannya itu, Pak. Bagaimana Islam itu merespon adat istiadat atau kearifan lokal yang kita bilang tadi? Ketika adat istiadat ini tidak bertentangan dengan Islam, tidak bertentangan, sejalan, maka adat itu bisa dijadikan hukum dan bisa dilestarikan. Bisa dilestarikan. Jadi jangan dibenturkan, bukan berarti nanti syariat Islam ngikutin kearifan lokal, tidak. Adat itu enggak bertentangan, adat itu direspon oleh Islam. Ya, sehingga di dalam masalah ini bisa dilestarikan kearifan lokal itu. Contoh, Pak, di dalam masyarakat Jawa ada yang namanya apa itu, Pak? Ngupeti. Ngupeti apa ngupati, Pak? Apa itu, Pak, ngupati? Bikin kebiasaan ketika istri hamil di saat usia 4 atau 7 bulan. Selamatan istilah kita. Ya begitu ya, Pak ya. Nah pertanyaannya, apakah masalah ini juga bertentangan dengan syariat Islam? Dan ini sudah menjadi adat masyarakat Jawa. Ya, bisa dibenarkan apa enggak? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Kalau memang dalam kaitan ini bahwa ketika kita melakukan ngupati itu isinya adalah apa, Pak? Isinya adalah doa, isinya adalah zikir-zikir. Maka sekali lagi bisa saja adat seperti itu dilestarikan. Kearifan lokal itu disetujui oleh syariat Islam. Ya, kaitannya barangkali lagi, Pak. Ini maaf kalau ada orang Pariaman, Pak. Coba itu yang namanya 10 Muharram adanya tabwi. Tabut. Tanggal 10 Muharram bawa-bawa apa tuh? Bawa-bawa makanan. Kemudian dibuang ke laut sana. Nah, apakah ini juga dibenarkan di dalam syariat Islam? Padahal masyarakat orang-orang Padang itu apa, Pak? Adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Ya. Nah, belum lagi di adat-adat yang lain. Di masing-masing wilayah atau suku kita barangkali, Pak, masing-masing. Ya. Nah, jadi cara kita memahaminya harus begitu. Jangan sampai nanti hal-hal yang seperti begini diadu begitu, Pak. Kan kita sudah sama-sama paham, Pak, tadi saya bilang tadi. Syariat Islam adalah universal. Bagaimana Islam yang sempurna itu dapat merespon. Syariat Islam adalah solusi. Bagaimana Islam itu memberikan solusi terhadap adanya adat setempat atau kearifan lokal itu tadi. Nah, jadi caranya harus seperti begitu. Jangan dibentur-benturkan. Kalau misalnya harus dibentur-benturkan, ini maaf lagi nih, Pak, nih orang sebelah. Yang namanya Wali Songo itu nggak ada katanya. Wali Songo itu jelas-jelas ada kok. Dengan membawa apa? Dengan membawa adat yang mereka sebarkan pada saat itu ke pelosok-pelosok wilayah tanah Jawa. Jangan nanti dibilang
Wali Songo itu orang-orang yang nggak ngerti agama, Pak. Wali-wali Songo itu adalah keturunan-keturunan Habib. Kalau Bapak mau jelas itu, keturunan-keturunan Habib, mereka adalah orang-orang Arab pada dasarnya yang sudah membaur dengan masyarakat kita atau orang di Jawa ini. Ya. Nah, jadi harus dipahami demikian sekali lagi. Ya. Jadi jangan membenturkan. Nah, berikutnya lagi, Pak, kalau Bapak mau pahami kembali. Apakah di zaman Rasul itu sendiri tidak ada adat, Pak? Pertanyaannya barangkali yang mendasar itu. Di zaman Rasul itu sendiri ada yang namanya adat. Adat itu ada. Adat apa, Pak? Bermain gulat. Dalam satu hadis diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak istrinya Aisyah radhiyallahu anha untuk menonton pertandingan gulat. Gulat itu juga adat dari orang masyarakat, khususnya masyarakat Yaman, orang-orang Hadrami. Dan pada saat itu Rasulullah ikut nonton, berarti membenarkan. Nah, iya, akhirnya menjadi budaya yang kita bilang itu tadi. Ya. Jadi cara kita memahaminya seperti itu, jangan sempit. Melihat permasalahan itu jangan sempit. Jadi saya ulangi, Islam sebagai syariat yang sempurna ini bagaimana dihadapi dengan adat budaya dari satu masyarakat. Kalau nanti akibatnya Islam ini langsung mengkat, oh haram, nggak boleh. Wah, itu bagaimana kalau Islam itu masuk, maaf ini Pak, masuk ke Cina. Orang Cina itu kan senangnya apa, Pak? Warna merah. Nanti Bapak bilang lagi, warna merah haram. Karena Nabi melarang dengan warna merah. Tidak semua memahaminya seperti begitu, kaitannya dengan warna merah. Nah, jadi hal-hal yang seperti begini sekali lagi, ya, bagaimana Islam itu sekali lagi merespon, memberikan jawaban, memberikan solusi ketika dihadapkan dengan adat istiadat. Makanya intinya ketika saya pernah paparkan pada beberapa bulan yang lalu itu saya sudah akan sampaikan bahwa adat itu bisa dijadikan sebagai hukum al-adah muhakkamah. Bunyi dasar hukumnya begitu, al-adah muhakkamah. Adat itu menjadi hukum muhakkamah. Nah, saya kira dengan hal yang seperti begini, demikian Pak, termasuk kalau saya paparkan lagi lebih panjang lagi nih Pak nih. Apa contoh lainnya yang berkaitan dengan di adat itu Pak, di Saudi Arabia misalnya khususnya tadi. Apa Pak? Tawaf. Bapak jangan bilang tawaf itu pure murni dari Islam, tidak. Itu dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliyah awalnya, yang namanya tawaf mengelilingi Ka'bah. Cuman mereka telanjang bulat, Ka'bah dikelilingin. Turun ayat Quran surat Al-A'raf ayat 31. Akhirnya tawaf itu dijadikan apa? Dijadikan syariat, diterima oleh Islam. Ya. Jadi adat itu sebetulnya pada dasarnya adat Arab jahiliyah. Ngelilingi Ka'bah. Yang kita sebut dengan tawaf. Nah, jadi cara kita seperti begitu seharusnya. Belum lagi ke daerah-daerah lain ya Pak ya, yang masing-masing punya adat berbeda-beda. Saya kira itu. Silakan Pak Muhtar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira waktu sudah sempit. Jadi saya ingin menanyakan Ustaz, selain kemudahan-kemudahan yang kita peroleh lembaga tersebut, saya ingin menanyakan urutan daripada surat Al-Kautsar.
ayat pertama tidak berkaitan dengan ayat kedua. Ayat kedua tidak berkaitan dengan ayat ketiga. Maka mungkin bisa, nah ini tafsirannya agak sulit. Kenapa? Kaitan antara 1, 2, 3. Tidak. Saya memang sudah bisa, saya pernah diskusi dengan Bapak. Kalau ayat 2 mungkin saya bisa menerima. Tapi ayat 1 dan ayat 3. Kalau tidak ada, tidak apa-apa Ustaz. Tapi ini yang dikatakan Ustaz untuk menerangkan. Ini insya Allah kalau Ustaz ini saya akan datang lagi kembali. Karena saya memang sekarang masih dirawat di rumah sakit. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang saya pahami di ayat 1, Pak ya. Kata Al-Kautsar Al-Kautsar inna a'tainakal kautsar. Ini sendiri penafsirannya para ulama berbeda. Ada Al-Kautsar karena diartikan secara letterleknya adalah Kautsar sama dengan kata kasaro yang artinya adalah banyak. Kautsar itu berarti teramat banyak. Ini berkaitan dengan masalah nikmat. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepada engkau Muhammad, yaitu Al-Kautsar. Nikmat yang banyak. Nah, satu tafsir. Tafsir kedua, Al-Kautsar itu adalah salah satu nama dari telaga. Di mana nanti telaga inilah akan dijumpai oleh orang-orang beriman ketika kita mau berhadapan dengan Allah untuk diadili. Nah, nanti ada perbedaan di sini, Pak. Apakah telaga ini yang akan kita tuju sebelum dihisap, ataukah telaga ini nanti setelah kita meniti jembatan Sirat, barulah kita masuk telaga? Itu juga jadi perdebatan di kalangan para ulama. Tapi mayoritas ulama berpendapat bahwa telaga itu akan kita masuki oleh orang-orang yang beriman sebelum ada pengadilan Allah, sebelum dimulainya pengadilan Allah, sebelum dimulainya hisab. Jadi disuruh minum dulu kita, Pak, orang-orang yang beriman, di mana setelah minum dalam hadis-hadis Nabi nggak akan haus untuk selama-lamanya. Tapi ada juga keterangan lain, setelah kita selamat dari meniti jembatan sebelum kita masuk surga, kita disuruh mampir dulu di telaga. Nah, telaganya disebut dengan Al-Kautsar. Wallahu a'lam. Jadi itu di situ perbedaannya. Kalau dikaitkan dengan masalah fasholli li rabbika wanhar, saya kira relevan, Pak. Ada relevansi antara ayat 1 dengan ayat 2. Kalau kalian merasa dirinya sudah diberikan nikmat, kalau tafsirnya kenikmatan yang banyak itu tadi, maka perintah Allah sholat. Maka perintah Allah wanhar, lakukan korban sebagai bentuk rasa syukur. Sholat itu sendiri sebagai bentuk rasa syukur dari setelah kita menerimanya nikmat. Itu relevansinya kalau kita pahami kayak begitu. Ya, nah ini kalau yang saya pahami demikian. Lalu yang berikutnya di ayat ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu wahai Muhammad, dia akan abtar. Apa itu abtar? Dia terputus dari rahmat Allah. Allah nggak memberikan kasih sayang kepada orang itu yang membenci kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, disinilah Pak, para ulama memahami kembali, jangan ngadu domba tentang adanya Habib-Habib. Habib-Habib itu jelas kalau memang dia punya silsilah, zuriatnya, keturunan-keturunannya benar. Habib-Habib itu. Nah, tetapi nanti Bapak jangan nanti menggugatnya gini. Bukankah Rasulullah SAW itu katanya nggak punya anak laki-laki? Betul. Tapi zuriat Rasulullah bisa
diterima berdasarkan dari anak perempuannya, yaitu Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi siapa yang mengatakan dari perempuan itu bisa Pak sebagai zuriat, sebagai keturunannya? Ya Rasulullah sendiri. Makanya di hadis yang lain, itu di hadis yang lain ini hampir mirip nih Pak. Hadis yang lain mengatakan kaitannya, saya tinggalkan 2 perkara. Saya tinggalkan 2 perkara. Kalau kalian pegang 2 perkara itu, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? 1, Al-Quran. Yang kedua adalah Ahlul Bait dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga Rasulullah. Maka disinilah kita nggak boleh menghina, mencaci keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ahlul Baitnya. Walaupun tadi kita sudah sampaikan, dia berasal dari keturunannya Fatimah. Karena ini kan memang melebar akhirnya, terpencar. Perjalanan-perjalanannya itu sampai keturunan-keturunan Rasulullah itu sampai ke Yaman, ke Hadramaut. Tapi setelah ditelisiri lagi, ya masuk juga ke wilayah negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Seperti itu keturunan-keturunannya. Nah, tapi bagi kita yang saya katakan tadi dalam masalah ini, atau bagi saya pribadi di dalam memahami surat Al-Kautsar tadi, itu relevan sekali itu Pak. Tidak kita katakan terputus antara yang satu dengan ayat berikutnya atau ayat pertama dengan ayat kedua. Jadi ada relevansinya. Nah, termasuk juga kalau Bapak mau menanti memahami kembali, apakah ada relevansi antara surat Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah di awal-awalnya? Nah, itu nanti di dalam kajian tafsir, kalau Bapak ingin memahami dari sisi pengantarnya lebih dulu tentang ilmu tafsir, ini pengantar ya Pak ya, belum masuk kepada materinya, itu ada yang namanya munasabatul ayah, munasabah, relevansi antara ayat yang satu dengan ayat berikutnya. Makanya surat-surat dalam Quran itu tidak ditulis, tidak tertulis berdasarkan apa Pak? Berdasarkan sababun nuzul. Saya ulangi Pak. Ayat atau surat-surat Al-Quran yang kita lihat sekarang ini di dalam Quran, yang sudah dikodifikasi itu tidak sesuai dengan sababun nuzul. Kenapa? Kalau ditulis berdasarkan sababun nuzul, barulah kita akan bilang tadi tidak ada relevansi hubungan antara surat yang satu dengan surat berikut dan seterusnya dan seterusnya. Ya contoh-contohnya seperti Bapak juga paham surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq yang pertama. Tetapi mengapa di dalam Quran itu dicantumkan urutannya surat keberapa? Surat Al-Alaq Pak di dalam Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat keberapa Pak? Surat ke-96. Padahal dia surat pertama. Demikian juga ayat-ayat terakhir yang diturunkan di Madinah, dicantumkan di dalam Quran surat Al-Baqarah, kaitannya dengan masalah waris, kaitannya dengan masalah pernikahan, hukum-hukum perdata. Itu ayat-ayat itu turunnya umumnya di Madinah, periodenya, bukan periode Mekah. Tapi dicantumkan di awal-awal surat, yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah berarti surat kedua. Nah, jadi pemahaman kita sekali lagi di dalam masalah ini jelas bahwa ada relevansi dari ayat-ayat tersebut, baik dari sisi hubungan antara satu surat yang pertama dengan surat berikutnya dan seterusnya ada yang bisa difahami. Nah, kaitannya tadi dengan ayat terakhir atau ayat ketiga di surat Al-Kautsar itu juga jelas ada. Karena kaitannya lagi memang penepatannya itu tadi. Ayat 3 berhubungan dengan ayat 2, ayat 2 berhubungan dengan, atau memang bisa juga tadi ayat ketiga itu langsung berhubungan dengan ayat ke-1 atau pertama.
Inna atoina ka, ada ka-nya di situ. Kata ka itu menunjukkan apa Pak? Menunjukkan yang kita sebut dengan domir, ya. Domirnya domir kamu, atau apa namanya itu kata ganti orang, ya, kata ganti orang kamu atau anta, ya. Nah, kata ganti orangnya seperti itu dalam grammar tata bahasa Arabnya seperti itu. Jadi personal pronouns-nya ada kata ganti orangnya di situ. Ya, saya kira menurut pemahaman saya seperti itu, Pak Muhtar. Ya, ada lagi Pak? Nggak ada? Ya. Waalaikumsalam. Menjalankan syariatnya dalam surat At-Tahrim atau surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis-silmi kafah, dengan menjalankan syariat itu ada sambut-sambutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Quran surat Al-Baqarah 208 Pak. Nah, itunya apa? Ayatnya 208, suratnya di surat Al-Baqarah, bukan surat At-Tahrim. Kalau kita memahami ayat itu jelas juga ada hubungannya Pak. Udkhulu fis-silmi kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masukilah, amalkanlah as-silmi, al-Islam itu kafah, secara menyeluruh. Itu jelas ada syariat di situ Pak. Ya, cuman kan kembali lagi kepada kita masing-masing lagi. Bisa nggak ngamalin secara keseluruhannya? Nah, kan itu pertanyaannya. Bagi kita tentu di dalam masalah ini ya usaha saja. Usaha untuk apa? Mengamalkan syariat Islam dalam semua bidang, all round. Ya, dalam semua bidang kita berupaya, berusaha maksimal untuk bisa mengamalkannya. Ya seharusnya begitu. Walaupun memang kita pasti nggak akan bisa, sulit. Ya, cobalah kaitannya dengan masalah hukum pidana untuk di Indonesia. Ya, pidana Islam di Indonesia kan dari dulu nggak bisa diamalkan Pak. Ya, yang ada di Indonesia itu kan perdata saja. Ya, pernikahan, perceraian, masalah waris Islam, itu dibenarkan di dalam hukum positif Indonesia. Tapi di dalam hukum pidana Islam, jinayah, itu kan kita sampai saat ini belum. Pencuri dipotong tangan, barangkali koruptor dihukum mati, digantung ya Pak ya. Nah, itu kan nggak ada. Malah bisa apa Pak, koruptor itu tukar tambah ya Pak ya. Bahkan dapat dispensasi. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya kira memang itu syariat Islam yang memang harus kita amalkan, tetapi kembali lagi kepada kemampuan kita. Dan ketika kita ingin mengamalkan seperti kaitannya dengan hukum pidana itu bukan tanggung jawab kita secara pribadi Pak, tanggung jawab semua bersama. Khususnya orang-orang yang ada di legislatif ya Pak ya, wakil-wakil kita. Ya saya kira itu Bapak sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi ini kita terusin lagi nih Pak. Dua ini lagi Pak. Satu, kaidah yang keempatnya ini yang ketiga. Yang keempatnya itu adalah ad-doror, tentang bahaya. Yang keempatnya baru yang kelima baru al-adah muhakkamah. Kalau memang itu nanti disetujui, kembali lagi saya bilang tadi, kalau kita mau fikihnya mau dimulai dari mana? Mulai dari sholat atau dari mana begitu? Fikih itu sendiri kan nanti macam-macam babnya Pak. Ya, saya kira itu. Mari Bapak sekalian kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk saudara-saudara kita di Palestina ya Pak ya, yang sedang menderita, sedang merasakan pahit, getir, dan mereka berada di dalam bahaya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menolong mereka semua, Allah kuatkan iman dan Islam mereka, dan Allah tambahkan kesabaran mereka, dan juga Allah jadikan dari setiap yang wafat dalam berjuang berhadapan dengan Zionis Yahudi itu, Allah berikan kemenangan dan Allah hancurkan mereka Zionis Yahudi. Kita awali ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin an-na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya dzal jalali wal ikram. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Alim. Ya Ghaffar. Ya Allah, Engkau yang maha kasih ya Allah. Engkau yang maha sayang ya Allah. Karena kasih dan sayang-Mu ya Allah, Engkau hadirkan kami kembali di subuh ini ya Allah, untuk melaksanakan kewajiban kami sholat subuh berjamaah, yang dilanjutkan dengan ta'lim yang kami selenggarakan secara rutin ini ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, jangan Engkau sia-siakan kehadiran kami di tempat ini, di rumah-Mu ini ya Allah. Engkau jadikan sebagai ibadah di sisi Engkau ya Allah. Ibadah yang bernilai buat kami, bermanfaat buat kami ya Allah. Ya Allah ya Ghaffar, kami menyadari ya Allah, setelah kami melakukan evaluasi diri, melakukan audit internal pada diri kami masing-masing, ternyata kami banyak dosa, ternyata kami penuh dengan kelalaian-kelalaian dan kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah kami lakukan dengan anggota tubuh kami ini ya Allah. Kami mohon ampunan-Mu ya Allah. Ampunilah semua dosa-dosa kami. Maafkan semua kesalahan-kesalahan kami. Ampunilah pula dosa-dosa dari ayah dan ibu kami. Engkau sayangi mereka berdua ya Allah, sebagaimana mereka berdua telah menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, kami mohon pula ampunan-Mu untuk saudara-saudara kami yang senior dari kami ya Allah, yang telah mendahului kami. Engkau ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Engkau maafkan kesalahan-kesalahan mereka ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, kami mohon pula kepadamu ya Allah, mohon ilmu yang bermanfaat dari Engkau buat kami ya Allah. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menumbuhkan rasa takut dalam diri kami kepada Engkau ya Allah, akan kemahabesaran Engkau ya Allah, akan kemahakekuasaan Engkau ya Allah. Tumbuhkan rasa takut itu dalam diri kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon pula kepadamu ya Nasir, untuk saudara-saudara kami yang tengah berjuang di Palestina ya Allah, yang sedang berhadapan dengan musuh-musuh laknatullah, dengan musuh-musuh kaum muslimin. Mereka selalu memerangi kami, membenci kami ya Allah. Berikan kepada mereka kemenangan ya Allah, untuk pejuang Palestina ya Allah. Selamatkan orang-orang yang lemah di antara mereka ya Allah. Ya Allah, tambahkan kepada mereka kesabaran dalam menghadapi kesulitan hidupnya ya Allah.
menghadapi berbagai macam tekanan-tekanan dalam hidupnya ya Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, jadikan mereka yang wafat ya Allah, wafat dalam keadaan syahid, wafat dalam keadaan syuhada, yang Engkau persilahkan langsung masuk ke dalam surgamu nanti ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pula keturunan-keturunan mereka yang dalam keadaan luka, tetap Engkau sehatkan mereka ya Allah. Engkau pelihara iman dan Islam mereka ya Allah. Yang ditinggalkan ayahnya, yang ditinggalkan ibunya ya Allah. Engkau tetap pelihara mereka dalam keadaan Islam dan iman. Sebagai pejuang kebenaran ya Allah, yang memperjuangkan Islam ya Allah. Ya Allah, ya hasbunallah wa ni'mal wakil. Engkau lindungi pula ya Allah Masjid Al-Aqsa ya Allah, yang mereka kuasai. Berikan kembali kepada saudara-saudara kami yang iman di Palestina untuk mengurus Masjidil Aqsa ya Allah, untuk memelihara Masjidil Aqsa ya Allah. Ya Allah, kami mohon pula kepadamu ya Allah, tumbuhkan pula dalam diri kami kepedulian kepada mereka, rasa cinta untuk saudara-saudara kami yang seiman itu ya Allah. Akhirnya ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, beri kepada kami kemudahan, kemampuan di akhir hayat kami sakaratul maut untuk mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.